membahas tentang kesetaraan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sebagai Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai makhluknya. Karena tanpa kesertaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini akan hancur seketika. Karena segala sesuatu dalam pengawasan Allah, dalam kesertaan Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini tanpa Allah yang menjaganya, tanpa Allah yang mengawasinya, maka seketika itu akan hancur. Bahkan hanya seberapa satu detik saja tanpa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka alam semesta ini akan seketika hancur. Karena alam semesta ini sangat bergantung oleh penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dari semua makhluknya dalam pengawasan Allah, dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun rezeki, alam semesta, makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini semuanya membutuhkan rezeki, dan Allah memenuhi segala kebutuhan rezeki semua makhluknya dan nikmat-nikmat lainnya. Jadi pengawasan Allah ini diberikan tidak hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi juga orang yang tidak beriman dan seluruh alam semesta ini, yang segala sesuatu baik yang langit bumi beserta isinya adalah dalam pengawasan Allah, dalam perawatan Allah, dalam pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dalam pemberian, semuanya diberikan kebutuhan-kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun hanya sebentar saja Allah memalingkan pengawasannya, memalingkan perawatannya kepada alam semesta, maka seketika itulah alam semesta ini akan hancur. Karena alam semesta ini seutuhnya, sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la hawla wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa pemberian dari Allah. Sesungguhnya semua makhluk itu adalah lemah kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Semua makhluk hidup itu tidak memiliki apa-apa kecuali Allah yang memberikan dia. Semua makhluk hidup adalah miskin kecuali Allah yang memberikan kekayaan. Oleh sebab itu, seluruh makhluk hidup ini dalam pengawasan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam perawatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kesertaan Allah bersifat umum dan mutlak kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh makhluknya. Berlaku untuk seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Teman-teman sekalian, akan tetapi tentu tidak adil bila perlakuan Allah kepada hamba-hambanya yang taat sama diberikan dengan perlakuannya kepada mereka yang maksiat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengawasan, perlakuan yang berbeda antara orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dengan orang yang tidak taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, perlakuannya tidak akan sama. Karena sikap mereka, hal ini dikarenakan karena sikap orang yang taat dan orang yang bermaksiat berbeda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hal ini, sikap yang diberikan makhluk kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi manusia dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mukmin dan kelompok yang kedua adalah kafir. Teman-teman sekalian, manusia yang beriman, manusia yang dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok mukmin, orang yang beriman, ia adalah yang beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya. Ia beriman kepada Allah dan ia juga beriman kepada rukun iman lainnya, seperti beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah, takdir baik maupun takdir buruk. Jadi keimanan kepada Allah dan hari akhir menjadikannya ia selalu merasa adanya pengawasan dalam dirinya. Dia merasakan dari keimanannya dia kepada Allah, iman kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada hari akhir dan takdir Allah, ini membuat mereka merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala,
merasakan pengawasan di dalam dirinya. Di samping itu, ia juga sangat menyadari bahwa Allah telah berlaku sangat baik kepadanya. Ihsanullah, ia menyadari bahwa Allah sangat baik kepada dirinya. Allah memenuhi segala kebutuhannya. Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepadanya. Ia menyadari setiap detik yang nikmat yang diberikan Allah tiada tara, tidak dapat dihitung. Satu tarikan napas begitu saja nikmat Allah kita tidak bisa menghitungnya. Ketika kita menghirup oksigen melewati hidung kita, tenggorokan kita, melalui paru-paru kita, itu saja tidak terhitung nikmat dari Allah. Dan orang yang beriman menyadari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nikmat-nikmat tak terhitung yang selalu dia berikan kepadanya, yang ia sadari bahwa nikmat-nikmat tak terhitung yang diberikan Allah kepadanya, dia juga orang yang selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Nikmat Allah yang ia terima, ia sikapi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia sikapi dengan, meskipun teman-teman sekalian, syukur yang ia berikan ini tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekejap. Nikmat Allah yang sekejap tidak terhitung dengan sebesar apapun syukur yang diberikan oleh makhluknya. Jadi nikmat Allah yang dia terima, ia sikapi dengan rasa syukur. Meskipun ia menyadari syukurnya itu jelas sangat tidak sebanding dengan nikmat yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri Maha tahu bahwa hambanya tidak akan dapat membalas nikmatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurun syakur. Allah Maha pengampun lagi Maha berterima kasih. Sehingga dia akan membalas syukur dan kebaikan hambanya itu dengan kesertaan yang lebih melekat dalam bentuk bimbingan dan perlindungan. Dengan rasa syukur dengan sikap syukur yang dilakukan oleh makhluknya ini, oleh manusia, maka Allah akan memberikan pengawasan khusus kepada hambanya ini berupa bimbingan dan perlindungan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menambah lagi kebaikannya kepadanya dalam bentuk nikmat hidayah dan kemudahan hidup. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus surat ke-10 dalam Al-Qur'an ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan petunjuk oleh Allah karena keimanannya. Jadi karena keimanannya dia diberikan pengawasan khusus, yakni berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segalanya akan menjadi mudah, hidup akan menjadi mudah. Sebagaimana petunjuk di sini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa betapa pentingnya pengetahuan atau ilmu atau petunjuk ini. Sebagaimana orang yang mengerti menggunakan sepeda motor misalkan, dia diberikan petunjuk, dia mengerti menggunakan sepeda motor, maka dia akan mudah untuk menggunakan sepeda motor. Berbeda dengan mereka yang tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai petunjuk, tidak mempunyai bagaimana cara untuk menggunakan sepeda motor, maka menggunakan sepeda motor yang bagi orang yang memiliki ilmu adalah sangat mudah, tapi bagi dia itu sangat sulit. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur, orang yang beriman akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Sebagaimana dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 9. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Jadi Allah memberikan syarat, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah akan memberikan kehidupan yang mudah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi teman-teman sekalian, menyikapi itu semua, seorang mukmin selalu berusaha
untuk melakukan ketaatan berupa iman yang selalu ditingkatkan kualitasnya. Ia senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, karena menyadari bahwa Allah begitu baik kepadanya, bahwa Allah telah memenuhi segala kebutuhannya, bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan dirinya, yang memenuhi, yang memberikan dia rezeki, yang menciptakan dia dan sebagainya. Ia akan senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh dengan kuantitas yang lebih besar dan kualitas yang lebih tinggi tentunya. Karena inilah syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah, kesertaan Allah, pengawasan dari Allah yang lebih spesifik. Karena ini adalah syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah secara khusus, secara spesifik. Kesertaan Allah secara spesifik ini bersyarat, yang dimaksud adalah Allah memberikan dia dukungan. Ketika Allah memberikan dukungan kepada dia, kepada orang yang beriman, maka ia akan mendapatkan kemenangan, ia akan mendapatkan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 173. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Sedangkan sedangkan golongan yang kedua adalah golongan kafir. Jadi manusia yang kedua adalah manusia dengan digolongkan oleh Allah manusia kafir. Jadi berbeda dengan orang mukmin. Orang kafir menyikapi nikmat Allah itu dengan kufur. Dia tidak menyadari kesetaan dari Allah. Dia tidak menyadari pengawasan dari Allah. Dia tidak menyadari begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Ia mengingkari nikmat Allah yang ia terima setiap saat, setiap waktu, setiap detik, dan sepanjang hidupnya. Ada pula di antara mereka yang tidak pernah mengakui bahkan sama sekali nikmat itu. Bahkan ada pula yang dengan angkuh dan sombong merampas hak-hak Allah sebagai Tuhan. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, atau memperlakukan sesama manusia dengan perlakuan yang bahkan tak pernah dilakukan oleh penciptanya. Jadi orang yang kafir ini, ia lalai terhadap hak-hak Allah. Ia tidak menyadari pengawasan dari Allah, bahwa Allah yang menciptakan dirinya, bahwa Allah yang memberikan dia rezeki, bahwa Allah yang telah menjaganya, yang memenuhi segala kebutuhannya. Ia selalu lalai terhadap hak-hak Allah, kemudian melalaikan hak-hak sesama manusia. Jadi hanya kemaksiatan dan kemaksiatan saja yang selalu ia lakukan. Jadi sepanjang hidupnya dia tidak menyadari bahwa Allah yang menciptakan dirinya, bahwa ia dalam pengawasan Allah, bahwa Allah senantiasa menyertainya, bahwa Allah memenuhi segala kebutuhannya, bahwa Allah memberikan dia rezeki dan sebagainya. Jadi hanya kemaksiatan dan kemaksiatan saja yang selalu ia lakukan. Karena sikapnya yang demikian itulah Allah tidak memberikan dukungan kepadanya. Apa akibatnya? Teman-teman sekalian, akibatnya ia hanya akan mendapat kerugian. Ia akan mendapatkan kepailitan. Ia akan mendapatkan kelelahan dalam kehidupannya. Kalaupun kita melihat secara kasat mata di dunia ini ia mendapat kemenangan. Kemenangan itu hanya istiraj atau penundaan. Istiraj di sini maksudnya adalah bahwa Allah mengulur pembalasannya. Hingga ketika sudah banyak kemaksiatan yang dilakukan dan telah tiba saat yang tepat untuk menyiksanya, maka keputusan Allah tak dapat terhindarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu. Ali Imran surat ketiga ayat 160. Dan dalam surat Az-Zumar surat ke-39 di dalam Al-Quran ayat 63. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Teman-teman sekalian, tidak seorang pun di antara kita yang dapat mencukupi segala kebutuhan kita ketika Allah tidak memberikannya. Jadi umur seseorang itu tergantung dari rezeki
jatah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jatah rezekinya sudah habis, maka seketika itulah dia akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak seorang pun di antara kita yang dapat mencukupi segala kebutuhan diri kita sendiri. Kita menyadari kita semua tergantung kepada pihak lain. Dan yang paling kita butuhkan adalah dukungan dan pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi untuk mendapatkan pertolongan dan dukungan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu merasa pengawasannya. Kita harus merasa bahwa Allah adalah pencipta kita, bahwa Allah yang telah memberikan kita rezeki, yang selalu berusaha untuk menaatinya dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan dan kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Kuasa itu akan mendorong kita untuk selalu melakukan kebaikan, bahkan hal-hal yang lebih baik dan paling baik. Dengan berbuat baik atau yang lebih baik dan terbaik itulah kesertaan Allah, kebersamaan Allah akan kita rasakan. Demikian teman-teman sekalian kajian kita pada siang hari ini. Dan sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah surat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 69. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Saya ulang, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut, ayat 69. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kajian pada sore hari ini. Jadi kajian kita pada sore hari ini tentang kesertaan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kesertaan Allah bagi kita. Jadi Allah membagi manusia dengan dua golongan, yakni orang mukmin dan orang kafir. Orang yang beriman, orang mukmin itu menyadari kesertaan Allah Subhanahu wa taala, menyadari betapa Allah itu sangat baik kepada dirinya, menyadari bahwa Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang memberikan dia rezeki. Sedangkan orang kafir, ia adalah orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak menyadari kesertaan Allah, dia lalai terhadap pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupannya akan menjadi mudah. Sedangkan orang kafir akan merasakan kelelahan dalam kehidupannya di dunia. Sedangkan orang yang beriman, ketika diberikan petunjuk oleh Allah, dia akan merasakan kemudahan dalam kehidupannya di dunia. Baik teman-teman sekalian, sudah hampir sholat asar, kita akhiri live streaming kita pada sore hari ini. Terima kasih. Dan jika ada yang benar, sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.